teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Oh iya, sebelumnya kami segenap keluarga besar channel Pak Dewan mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di dapur Pak Dewan kali ini spesial edisi Lebaran, aku mau masak kentang sambal goreng ati. Teman-teman pasti udah nggak asing kan sama masakan itu? Karena biasanya di setiap rumah kalau mau hari raya, pasti masaknya ada salah satu menu kentang sambal goreng ati. Oke, di sini kalau misalkan teman-teman masih ada beberapa bahan atau beberapa langkah yang bingung, kita bisa masak bareng-bareng ya di rumah. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama, di sini aku pakai 600 gram kentang yang sudah dikupas. Lalu ada 4 pasang ati ampla. Nah, untuk ati ampla ini sebelumnya udah aku marinasi ya dengan air, jeruk nipis, dan juga garam. Kenapa harus dimarinasi dulu? Karena untuk menghilangkan sedikit bau amis dari ati ampla ini. Nah, untuk selanjutnya ada 8 buah cabai besar. Nah, cabai besar ini fungsi utamanya untuk mengeluarkan warna. Jadi biar warnanya tuh cantik merah gitu. Untuk nanti saat proses penghalusan atau di blender, terserah ya teman-teman mau dikeluarin isinya atau langsung di blender semua. Kalau teman-teman mau nanti nggak terlalu pedas masakannya, berarti isinya atau biji cabenya tuh bisa dikeluarin. Oke, lanjut ada 6 lembar daun salam. Nah, daun salam ini nanti dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama buat ngerebus ati ampla, yang kedua buat masak bumbu nanti. Untuk selanjutnya ada 3 lembar daun jeruk, lalu ada 2 ruas jari lengkuas. Nah, lalu di sini ada 3 ketumbar, ada jahe, ada asam jawa. Lalu di sini kita pakai 200 ml santan. Nah, untuk santannya bisa santan kemasan atau santan alami yang langsung dari buah kelapanya. Nah, lalu di sini ada 15 cabai merah keriting. Oke, untuk penggunaannya cabai keriting 5 diiris dan 10 itu di blender. Lalu ada 6 cabai rawit. Lalu ada 10 siung bawang merah. Nah, untuk bawang merah juga 3 diiris dan 7 nanti di blender. Dan juga ada 7 siung bawang putih. Untuk bumbu-bumbuan taburnya seperti biasa ya teman-teman, ada gula pasir, ada garam, dan ada penyedap rasa. Nah, di sini kita menggunakan blender yang besar. Kenapa? Karena bahan yang akan di blender atau bumbu-bumbu yang akan di blender itu banyak. Jadi kalau misalkan kita menggunakan blender yang kecil, itu nanti takutnya nggak muat. Jadi kita di sini menggunakan blender yang besar. Langsung aja ke proses yang pertama, yaitu kita mau ngerebus dulu ati amplanya. Kita rebus ya ati amplanya. Nah, dimasukkan air secukupnya aja ya, dikira-kira aja, sampai ati amplanya itu kerendam. Nah, jadi kita pakai sarung tangan buat masukin ati amplanya. Nah, tadi ini ati amplanya udah kita marinasi ya sebelum mulai masak. Kita langsung masukkan aja ke dalam rebusan air. Ati amplanya juga sebelumnya udah dicuci ya sebelum dimarinasi. Oke. Nah, kita ngerebus ati amplanya itu pakai 3 lembar daun salam. Ini 3 lembar, langsung aja kita masukin. Dan juga pakai 2 siung bawang putih. Nah, bawang putihnya itu digeprek dulu ya teman-teman, biar mengeluarkan aroma lebih harum. Untuk menawar dari bau amisnya ati ampla. Tapi kalau misalkan kan banyaknya bumbu-bumbu dapur atau rempah-rempah yang baunya tuh menyengat, yang bisa menghilangkan bau-bau amis, bau-bau daging-daging, itu teman-teman juga bisa pakai. Misal teman-teman mau pakai pakai daun jeruk atau pakai
lengkuas atau pakai serai juga bisa. Tapi di sini aku menggunakan daun salam dan juga bawang putih. Nah, sama proses perebusan bisa kita tutup aja ya teman-teman. Untuk proses perebusannya, lihat juga dari segi kompornya. Kalau kompornya yang apinya besar dan panas, itu bisa sekitar 15 menit. Tapi kalau kompornya yang slowly gitu, yang biasa itu bisa 20 menit. Oke, sambil nunggu rebusan dari ati, kita bisa sambil motong-motong kentangnya. Nah, di sini aku nyiapin 1 piring kosong ya buat wadah kalau kentangnya udah digoreng. Nah, untuk pemotongan kentangnya itu kita potong berbentuk dadu. Tapi ya kalau ukuran mah ya atau kalau bentuk itu sesuai selera. Misal teman-teman mau potong ukuran panjang atau gimana pun terserah sih. Cuman lumrahnya itu kan biasanya kentang sambal goreng ati itu bentuk kentangnya dadu ya. Nah, biasanya kalau kentang yang udah dikupas kulitnya dan dibiarkan di suhu ruangan gitu di udara terbuka itu biasanya kan menghitam ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak triksnya gimana biar kentang itu nggak menghitam setelah dikupas dari kulitnya? Ada yang tahu nggak? Aku kasih tahu aja ya. Jadi biar kentangnya itu nggak menghitam, direndam di dalam air. Karena kentang itu salah satu sayuran yang memiliki kandungan oksidasi yang tinggi. Contohnya juga kayak apel kan, apel juga begitu. Kenapa nggak bisa lama-lama di suhu ruangan atau di udara terbuka? Karena nanti menghitam gitu ya. Nah, ini biar gak terlalu tebal, kalau kentangnya gede, bisa kita bagi 4 aja. Oke, kalau semua kentangnya udah diiris, bisa kita masukkan ke dalam piring tadi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kompor 2 tungku atau ada 2 kompor, jadi habis ini kentangnya bisa langsung digoreng untuk menghemat waktu. Sambil proses perebusan ati bisa sedikit kita ini ya, balik-balik gitu. Nah, sambil nunggu, kita siapin aja bahan-bahan atau bumbu-bumbu untuk yang kita blender. Pertama ada cabai merah besar ya. Ada 8 buah cabai merah besar. Udah dicuci ya teman-teman sebelumnya. Tadi yang udah aku bilang, kalau teman-teman nggak mau rasanya terlalu pedas, itu biji cabenya bisa dibuang. Jadi teman-teman iris dulu, dibuang isinya. Terus jadi yang dipakai tuh hanya kulit cabenya. Karena kalau cabai merah besar ini fungsi utamanya itu untuk warna. Warna biar nanti kentang sambal goreng atinya tuh merah gitu. Lalu ada cabai keriting. Kita masukin 10. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Nah, kita sisain sekitar 5 ya, 5 cabai untuk kita iris nanti untuk dioseng. Lalu ada 4 cabai rawit. Ini untuk kalau misalkan teman-teman mau yang pedes gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau terlalu pedes, nggak suka pedes, atau emang biar anak-anak bisa makan, cabai rawitnya bisa di skip ya. Nah, lalu kita masukkan 5 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah. Ingat ya, sisain 3 buat kita iris nanti, buat dioseng. Sisanya kita masukin. Lalu 3 kemiri, terus jahe sekitar 1 ruas jari atau ya sedikit aja ya. Nah, untuk proses blendernya itu untuk bumbu ini ya disarankan menggunakan minyak. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan harum yang lebih dari bumbu-bumbu ini. Minyaknya nggak harus minyak baru ya teman-teman, bisa minyak yang bekas teman-teman goreng. Kalau misalkan udah airnya menyusut, untuk kita ngecek lebih spesifiknya apakah atinya udah matang, itu bisa kita tusuk dengan garpu ya teman-teman.
warnanya udah coklat seperti ini, berarti udah cukup juga. Oke, udah. Lalu bisa kita tiriskan dulu airnya. Ini bumbunya tadi tinggal kita blender ya, tapi kita kesampingkan dulu. Ini kita tiriskan dulu air dari ati amplanya, dibuang airnya. Nah, sekarang kita mau ngegoreng kentangnya. Untuk ngegoreng kentang ini, kita bisa panaskan dulu minyaknya ya, karena kita menggunakan minyak panas. Kenapa menggunakan minyak panas? Biar si kentang itu tidak terlalu meresap minyak. Dan ini juga teman-teman biar lebih biar lebih cinta lingkungan, kita nggak membuang limbah minyak terlalu banyak. Teman-teman bisa menggunakan minyak yang udah teman-teman pakai sebelumnya untuk menggoreng. Sambil nunggu panas, ini bisa mulai kita blender juga. Nah, jangan terlalu halus untuk bumbunya biar masih ada teksturnya gitu loh nanti. Oke, ini minyaknya juga udah panas, pas banget bisa kita masukin kentangnya. Sebentar, kita pakai sarung tangan dulu aja. Nah, pelan-pelan ya teman-teman, biar lebih aman saat masukin kentangnya bisa kita kecilin dulu apinya. Pelan-pelan karena ini minyaknya panas. Nah, bisa kita ratain, kita gedein lagi apinya. Lalu bisa kita tutup. Pakai yang ini aja yang bekas tadi ati, tapi karena ini kan mengandung air ya, air rebusan ati tadi meluap, kita lap dulu aja. Oke, kita tunggu kentangnya. Sambil itu kita siapin aja dulu air asam jawa. Di sini kita butuh 2 sendok air asam jawa, jadi kita pakai sekira-kiranya aja, sekitar setengah sendok makan aja. Lalu kita kasih air dikit aja. Air panas gak apa-apa, air biasa juga gak apa-apa. Kita haluin seperti ini. Dan sekiranya cukup untuk 2 sendok ya teman-teman. Oke, kita taruh aja. Nah, sekarang sambil nunggu juga, kita iris-iris aja bumbu yang tadi sempat kita pisahin sebelumnya. Masih ingat gak teman-teman, ada bumbu apa aja yang bakal kita iris? Jadi yang bumbu kita iris itu pertama ada 3 siung bawang merah. Oke, kalau udah, kita iris juga 5 buah cabai keriting. Masih ingat gak teman-teman hacks dari ini tangkai cabai? Kenapa nggak dipetik dulu? Nah, ini bisa kita taruh aja dulu di piring kecil. Karena talonannya setelah ini kita mau gunakan untuk motong-motong ati amplanya. Oke. Ini ati ampla yang udah tadi kita rebus dan airnya juga udah kita tiriskan. Nah, sambil kita cek juga ya ini kentangnya. Kita siapin 1 piring. Ini buat, nah kita ini tangan sebelah kiri megang ati atau ampla, tangan kanan itu megang pisau. Jadi biar tangan kita tuh gak perlu menyentuh dari ati amplanya. Kita potong-potong aja sesuai selera ukurannya, mau yang gede-gede gitu, atau mau yang lebih kecil-kecil juga bebas. Nih atinya udah mateng ya sampai ke dalam-dalamnya. Biasanya teman-teman masak kentang sambal goreng ati itu juga pakai petai nggak sih? Ya kan ya, biasanya tuh ada di beberapa daerah yang masaknya juga pakai petai. Nah itu balik lagi ke selera. Kalau teman-teman
suka pete, ya pakai pete gitu biar lebih nikmat. Tapi kalau teman-teman nggak suka pete, kayak aku ini sekarang, makanya aku nggak pakai pete. Kok tulis di kolom komentar dong teman-teman suka pete atau enggak. Nah, sebentar. Untuk kentangnya juga nggak usah terlalu garing ya teman-teman. Kalau udah layu seperti ini, berarti tandanya udah cukup. Bisa kita matikan dan kita angkat. Tuh, udah seperti ini udah cukup. Jadi sistem masaknya tuh karena ini kan banyak ya tahapnya, terus juga lumayan ribet lah gitu. Jadi masaknya tuh disambi-sambi gitu teman-teman. Misal kayak tadi lagi ngerebus ati, teman-teman sambil motongin kentang. Terus sekarang lagi ngegoreng kentang, teman-teman sambil motongin ati begitu. Jadi biar selesainya juga cepet, efisiensi waktu. Terus juga siapa tahu teman-teman di rumah mau masak banyak menu kan ya. Jadi bahasanya mah multitasking gitu. Bisa melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu. Kentangnya bisa kita tirisin. Nah, kan sambil nunggu kentang tiris ya, daripada ngelamun, kita lanjutin lah motong ati amplanya. Oh iya, teman-teman lebih suka ati atau ampla? Kalau aku dua-duanya sih suka. Oke, udah dipotong semua ati amplanya. Ininya udah bisa kita turunin ya. Nah, teman-teman bisa biar nggak perlu ribet-ribet atau banyak-banyakin cuci. Teflon yang bekas tadi ngegoreng bisa langsung kita gunakan untuk memasak ya teman-teman. Kita nyalain apinya. Nah, untuk yang pertama kita masak itu adalah bawang merah. Jadi bawang merahnya tuh kita tumis dulu sampai harum. Jadi nggak langsung semua ya bawang merah, cabai masuk enggak. Tapi bawang merahnya dulu. Nah, karena ini kita bakal ngoseng-ngoseng, kita ganti pakai spatula kayu ya. Biar apa teman-teman? Masih ingat gak? Kita tumis bawangnya sampai harum dan layu. Lalu bisa kita tuang bumbu halus tadi. Bisa kita langsung masukin 3 lembar daun jeruk. Nah, daun jeruknya ini sedikit kita robek ya, biar lebih mengeluarkan dari harumnya. Lalu 3 lembar daun salam. Lalu lengkuas. Nah, lengkuasnya tuh kita geprek dulu ya. Kita geprek di pinggir sini deh, numpang. Peras, Nah, ini udah kita geprek ya. Kita masukkan. Kita masak bumbunya sampai harum. Lalu kalau udah setengah layu gitu ya, udah bisa kita masukkan cabai keritingnya. Kita masak lagi sampai harum. Nah, ini kita usahakan dan ya harus ya, kita masaknya tuh bumbunya tuh bener-bener sampai matang teman-teman, jangan setengah matang. Biar gak ada bau langu dari bumbu yang masih belum matang, dan juga biar lebih tahan lama, jadi biar sampai ke lebaran hari kedua, hari ketiga gitu. Kuncinya tuh di bumbu tumisnya yang matang. Nah, kalau udah seperti ini udah cukup matang, bisa kita masukin 2 sendok makan air asam jawa yang udah tadi kita ini ya, asam jawanya udah kita lelehin. 1, 2. Kita aduk. Lalu kita masukkan sedikit aja air. Nah, sekarang kita masukkan 200 ml santan. Kalau makanan khas lebaran tuh identiknya sama santan-santan ya teman-teman. Tapi hati-hati, tetap dijaga kesehatannya. Jangan terlalu euforia dengan nuansa hari raya gitu, sehingga semua makanan masuk tanpa kekontrol. Apalagi dengan makanan-makanan hari raya yang sangat bersantan. Nah, sebenarnya ini di sini
aku masukinnya 110 ml santan ya. Untuk hacks lagi, jadi sambal goreng kentang ati ini tuh ada 2 jenis. Ada yang dia tanpa santan, jadi bener-bener balado gitu. Ada yang seperti ini, yang dia tuh dengan santan. Nah, kalau santannya udah masuk, bisa kita kecilin apinya. Sekarang kita masukin perbumbuannya. Di sini aku pakai sendok makan ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya itu 1 sendok makan gula pasir. Sebenarnya kalau untuk bumbu masakan itu nggak ada yang spesifik ya, itu balik lagi ke selera, ke porsi. Jadi kalau bumbu-bumbu tuh sering-sering koreksi rasa. Kalau teman-teman masaknya H-1 Lebaran, dimana masih puasa, berarti teman-teman bisa minta tolong ke orang rumah yang lagi nggak puasa, atau bisa dicoba nanti setelah berbuka, kurang apa gitu. Tapi kalau teman-teman masaknya pas malamnya itu aman banget, mau nyicipin nyampe sepiring pun juga boleh. Karena kebetulan aku tipenya yang masak H-1 Lebaran, jadi dalam keadaan masih puasa, aku bakal mengkoreksi rasa ketika nanti saat berbuka puasa. Nah, kalau udah, kita masukkan ati amplanya. Kita masak bersama dengan bumbu. Nah, kita tunggu beberapa saat ya teman-teman, sampai atinya, ati amplanya tuh lebih matang, ngeresep bumbu juga. Jadi yang dimasukin pertama itu ati ampla dulu, baru kentangnya. Nah, kalau udah diemin beberapa menit ya, sebentar aja, kita bisa masukin kentangnya. Ini kita piring platingnya kita siapin. Nah, jadi perbedaan lainnya itu, kentang sambal goreng ati itu kalau nggak pakai santan, itu tuh masakannya cenderung kering gitu. Tapi kalau pakai santan itu jadi lebih creamy, lebih gurih. Nah, biar nggak merusak dari santan dan merusak dari bumbu, kita bisa kecilin aja apinya biar meresap ya. Lalu kita tutup aja. Kita biarkan meresap dengan sempurna. Kita tutup, kita masak di api yang kecil aja. Nah, sesekali juga bisa dicek ya teman-teman, diaduk. Wah, aroma hari rayanya udah sangat tercium ya teman-teman. Jadi nggak sabar berkumpul dengan keluarga tersayang. Oke, kalau udah menyusut seperti ini, udah cukup ya, bisa kita matikan. Dan kita sajikan untuk keluarga tercinta. Kentang sambal goreng ati udah siap. Nah, untuk resep lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat ya di deskripsi video. Oh iya, kalau teman-teman punya request menu apa selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Selamat Hari Raya dan selamat berkumpul dengan keluarga tersayang.